Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suni Fitri Cayati, NIM 202015627. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Said Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja dengan konsep BSC sebagai memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Apa itu BSC? Pengertian Balance Scorecard yaitu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Tujuan Balance Scorecard: yang pertama, memberi pedoman dalam penentuan tujuan-tujuan dan ukuran scorecard. Yang kedua, mendapatkan komitmen dari partisipan proyek. Yang ketiga, mengklarifikasi kerangka kerja bagi pelaksanaan dan proses manajemen yang harus dilaksanakan setelah penyusunan scorecard awal. Yang keempat, membentuk organisasi yang berfokus pada strategi. Fungsi balance scorecard yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang memiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Menurut Kaplan dan Norton, terdapat dua keunggulan utama dari pendekatan 4 perspektif balance scorecard, yaitu yang pertama, balance scorecard menyatukan elemen-elemen yang berbeda dari agenda kompetitif perusahaan dalam satu laporan. Yang kedua, dengan menggabungkan semua metrik operasional yang krusial, manajer per divisi atau departemen dipaksa untuk mempertimbangkan suatu pencapaian dengan resiko-resiko yang berpotensi terjadi. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perspektif keuangan tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non-keuangan. Misalnya, laba yang diperoleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen atau bisa saja karena faktor SDM dan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan, misalnya dengan menganalisis tren keuangan, common size value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan. Perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis Anda memiliki daya tarik kepada para investor. Bisa dikatakan, perspektif yang satu ini sangat penting dan menjadi dasar ukur kesehatan bisnis Anda. Yang kedua yaitu adalah perspektif pelanggan. Dalam perspektif balance scorecard pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggannya. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang sahamnya. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu proses inovasi, proses operasi, serta pelayanan penjual. Yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal.
Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan berkoordinasi dengan baik sehingga timbul keselarasan dalam bisnis yang sedang berlangsung. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini, antara lain 1. Kapabilitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, kemampuan mengelola sistem informasi. Serta yang ketiga, adanya motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Proses pengelolaan operasional pelanggan, inovasi, dan lingkungan. Selanjutnya, manajemen operasional juga perlu mengukur seberapa tingkat kinerja yang dapat dicapainya. Ukuran kinerja manajemen operasional sering dikenal dengan istilah produktivitas. Produktivitas merupakan ukuran perbandingan antara sejumlah keluaran dapat dihasilkan dari sejumlah masukan yang digunakan. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 variabel, yaitu karyawan, modal, dan manajemen. Perbaikan dalam kontribusi karyawan pada peningkatan produktivitas merupakan hasil dari peningkatan kesehatan karyawan, pendidikan dan pengetahuan karyawan, serta dukungan lingkungan sosial seperti transportasi dan sanitasi. Sementara itu, peningkatan produktivitas sebagai hasil peningkatan modal adalah meningkatkan kualitas peralatan atau mesin-mesin yang digunakan. Sementara itu, perbaikan manajemen dapat meningkatkan produktivitas dengan bertanggung jawab dalam menjamin penggunaan modal dan tenaga kerja secara efektif. Semakin efektif dalam penggunaan modal, karyawan, dan manajemen, produktivitas akan semakin meningkat. Yang terakhir yaitu alasan pentingnya balance scorecard bagi perusahaan. Keberadaan BSC sangat penting bagi perusahaan. Adanya BSC telah terbukti membuat perusahaan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif. Perusahaan juga tidak takut lagi jika berhadapan dengan kompetitor yang lebih besar. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu letak kelemahannya. Dengan begitu, proses pencarian solusi juga lebih cepat dan akurat. Penilaian kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard akan membantu memudahkan perusahaan melakukan evaluasi kinerja dan mengendalikan perusahaan. Oleh karenanya, dengan metode ini perusahaan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, tujuan utama penurunan biaya operasional, yang kedua, keinginan dan kebutuhan pelanggan dan user, ketiga, kualitas pelayanan produk dan jasa, serta keempat, efektivitas dan efisiensi operasional internal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.